Puji nama Tuhan. Selamat datang di acara Devotion. Sudah lama kita tidak berjumpa karena memang selama ini kita ada tugas mission trip ke Jawa Tengah. Jadi kita melewatkan beberapa saat tanpa Devotion. Tapi sekarang kita sudah kembali dan kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas selama ini mengenai doktrin keselamatan, dan kita akan masuk ke sesi-sesi terakhir daripada topik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempersiapkan acara ini biar bisa ada. Semua teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan hari ini yang membuat ini bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke topik terakhir dalam doktrin keselamatan. Perlu saya ingatkan bahwa ini merupakan satu rangkaian pengajaran yang saya harap memberkati kita. Dan yang terakhir ini kita akan masuk ke topik yang menurut saya sangat kontroversial. Dan menurut saya, ini pendapat saya pribadi, tidak ada manfaatnya. Saya ulangi, tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena topik apakah sekali selamat tetap selamat tidak bisa memulihkan rumah tanggamu, tidak bisa memulihkan keuanganmu, tidak memulihkan kesehatanmu. Cuman ini topik begitu kontroversialnya karena orang kepingin tahu. Ya, dan ini sangat kontroversial karena ada begitu banyak perdebatan tentang topik ini yang menurut saya sudah keluar jalur sehingga memberikan pengertian yang tidak menolong tubuh Kristus. Dan Anda mesti hati-hati dengan apa yang beredar di luar sana mengenai topik ini. Karena kadang-kadang seperti saya lihat beberapa kali kalau saya amati, ada saja orang-orang yang masuk ke dalam perdebatan topik ini tanpa sesungguhnya memahami makna daripada firman yang dia sampaikan. Karena kita tidak bisa hanya mencomot-comot firman lalu kita mengambil kesimpulan. Kita harus melihat konteks, latar belakang, hati Tuhan di balik setiap kebenaran yang dia sampaikan. Jadi topik apakah sekali selamat tetap selamat? Karena ini sering diperdebatkan ya kita perlu bahas. Nah, waktu saya pulang sekolah dari Charis di Amerika, pulang ke Indonesia, waktu itu ada beberapa orang pertanyaan yang diajukan kepada saya setelah saya pulang sekolah. Dia tanya, Irwan, apakah sekali selamat tetap selamat? Saya bingung karena topik ini saya nggak pernah renungkan sebelum saya berangkat sekolah Alkitab. Tapi sejak saya pulang, hampir setiap orang kalau ketemu saya menanyakan topik ini. Apa jawabannya? Apakah sekali selamat tetap selamat? Jadi ini membuat saya menjadi lebih mendalaminya untuk mencari tahu. Karena begitu banyak orang bingung tentang hal ini. Padahal kebingungan itu datangnya bukan dari Tuhan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Kebingungan bukan dari Tuhan. Jadi kalau Anda bingung ya sebaiknya Anda jangan dalami. Sampai nanti ada pengertian perlahan-perlahan Tuhan singkapkan. Ya. Nah jadi perdebatan ini sesungguhnya dimulai abad 16 antara John Calvin sama Jacobus Arminius, satu orang Perancis, satu orang Belanda. Yang satu mengatakan sekali selamat tetap selamat, ya. Yang satu mengatakan tidak begitu. Ya, yang satu mengatakan bahwa sekali kita dilahirkan kembali, tidak mungkin kita akan kehilangan keselamatan kita. Sedangkan yang sisi Arminian berkata sebaliknya, bahwa kita bisa. Nah, saya nggak mau memperdebatkan keduanya karena bukan itu tujuan saya. Tapi saya akan membahas firman dan kebenaran-kebenaran yang berada di dalam dua pemikiran ini. Ya, apa yang kita perlu pelajari di baliknya. Nah, kalau kita lanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya mengenai predestinasi, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun juga binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Itu bukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempredestinasikan siapapun juga untuk masuk neraka. Dan Tuhan juga tidak mempredestinasikan siapapun juga untuk masuk surga. Dia ingin semua masuk ke surga. Ya, itu kehendak dia. Karena dia tidak ingin siapapun juga binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia ingin semua orang bertobat dan menerima keselamatan. Jadi itu kehendak Tuhan. Dan itu fondasi yang kita harus miliki. Tuhan tidak ingin siapapun juga binasa. Oleh karena itu Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjalankan program keselamatan itu. Ya.
Jadi dia mencari orang yang terhilang. Tuhan Allah yang mencari kita, bukan kita mencari dia. Yang terhilang tuh kita, bukan dia. Kita nggak bisa mencari dia. Dia dulu harus mencari kita, ditemukan, barulah kita terus mencari dia untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan dia. Jadi pada awalnya Allah datang ke dunia ini, dan kalau kita baca Yohanes 1 ayat 11 kalau nggak salah, ini satu ayat yang menurut saya agak sedih saya membacanya. Karena di situ dikatakan Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi siapa yang menerima dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, jadi dia yang datang, dia yang berinisiatif untuk datang menyelamatkan kita. Dan kita sudah tahu ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mati, dia bangkit, dia kasih keselamatan. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menyelamatkan kita. Bagi mereka yang menerima dia, mengakui dia nggak berhenti bekerja di situ. Dia ingin memastikan keselamatan itu tuntas. Kalau kita baca ayatnya di kitab Filipi 1 ayat 6, di situ dikatakan begini oleh Rasul Paulus, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Dia telah memulai pekerjaan yang baik, menyelamatkan kita, dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Dia nggak berhenti bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu ada satu ayat lagi yang berkata begini di Filipi 2 ayat 13. Ini ada sedikit banyak ayat-ayat untuk menopang apa yang ingin mendukung apa yang ingin saya sampaikan. Filipi 2 ayat 13 berkata begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Atau kalau bahasa saya sendiri, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu baik kemauan maupun perbuatan yang menyenangkan hatinya. Jadi dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita dan dia terus berkarya untuk mengerjakan keselamatan itu di dalam kita. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena pada saat kita menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang firman Tuhan katakan? Siapa yang menyatukan dirinya kepada dia menjadi satu roh dengan dia. Jadi kita sudah membuka diri kita, dia masuk ke dalam diri kita menjadi satu roh. Maka itu dia bisa mengerjakan semua hal ini dalam diri kita. Luar biasa menurut saya. Jadi sesungguhnya Tuhan itu bukan hanya juru selamat kita. Ya memang dia juru selamat kita. Tapi dia yang memastikan bahwa kita selamat pada akhirnya. Dia terus mengerjakannya. Dan ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang berjanji tentang hal ini, kita nggak perlu takut. Ya, saya akan ada terlalu banyak ayat. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu kewalahan dengan begitu banyak ayat. Tapi kedua ayat ini saya perlu bacakan karena ini memberikan keyakinan kepada kita mengenai bahwa kita tidak perlu ragu dan takut mengenai keselamatan kita. Ya, ini kita bacakan di Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu jaminan kita. Kita perlu pegang ayat ini untuk diri kita. Lalu yang terakhir mengenai janji itu bahwa dia terus menjamin keselamatan kita dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow. Apalagi yang Anda perlu takutkan mengenai keselamatanmu. Dia yang menyelamatkan, dia yang meneruskan, dia yang membawanya sampai kepada akhirnya. Jadi kita punya keyakinan, jaminan akan keselamatan kita. Puji Tuhan. Sekarang saya masuk lebih dalam. Bagaimana kalau kita berbuat dosa? What if we sin? Nah, Anda mesti ikutin ini pelan-perlahan. Tapi Anda perlu yakini dulu dirimu. Tuhan yang menyelamatkanmu, Dia yang menjamin keselamatanmu. Sekarang bagaimana kalau saya berbuat dosa? Apakah itu membuat kita kehilangan keselamatan kita? Tidak. Jawabannya jelas tidak. Karena kita tahu Yesus telah menghapus dosa dunia. Dosa tidak bisa mengirim kita ke neraka. Itu yang dikatakan Yohanes 1 ayat 29. Bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia. Lalu di Ibrani 9 ayat 12 dan Ibrani 10 ayat 10 dikatakan di situ bahwa dosa kita yang dulu, yang sekarang dan selamanya sudah ditanggung oleh Yesus. Nggak ada dosa yang belum dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa dosa mengirim kita ke neraka. Wow. What a good deal. Sungguh enak dong menjadi orang Kristen. Diselamatkan hanya dengan percaya. Gratis. Dijamin sama Tuhan juru selamat. Berbuat dosa nggak ke neraka, tetap saja. Malah kita nggak perlu mengaku-ngaku dosa untuk bisa tetap selamat dan masuk surga. Enak sekali menjadi orang Kristen. Nggak ada agama yang mengajarkan seperti ini. Kita mesti menghargai pengorbanan Kristus untuk bisa memberikan kita satu janji yang luar biasa ini. Kalau gitu kita berbuat dosa aja. Kan gak ada konsekuensi. Mari kita rame-rame mencuri. Mari kita rame-rame berzina. Mari kita rame-rame mabok-mabokan. Gak ada konsekuensi. Kita kan orang Kristen dikasihi Tuhan. Gak ada dampaknya. Tetap selamat. Benar gak? Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi. Pengajaran Calvin sama pengajaran Arminius itu pewahyuannya lama. Itu abad ke-16. Jangan stuck di sana. Kita sudah ada banyak pewahyuan sejak itu. Ada Billy Graham, ada Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, ada Andrew Wommack. Tuhan gak bicara hanya melewat mereka berdua. Ngapain ikut perdebatan mereka? Jadi Anda menggunakan semua, khususnya saya bicara ke teman-teman yang di Keris. Yang sudah diberikan begitu banyak pewahyuan firman Tuhan sehingga Anda tidak lagi digoyahkan oleh berbagai macam ajaran. Kadang-kadang ajaran itu membuat telinga kita menggelitik, enak didengar. Bermakna enggak? Membuat hidupmu berubah enggak? Nah jadi kalau begitu kita berdosa saja? Tidak. Orang Kristen tidak bisa berbuat dosa. Hah, bingung. Benar gak? Mana? Mungkin. Saya berikan ayatnya. 1 Yohanes 3. Coba ditayangkan. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, siapa yang lahir dari Allah di sini? Nggak bisa berbuat dosa.
Ini ayatnya. Loh, kan banyak orang Kristen yang berbuat dosa. Banyak pendeta yang berbuat dosa. Ada yang masuk penjara bahkan. Ini bicara roh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Rohmu gak bisa berbuat dosa. Ya tetapi ada banyak orang Kristen berbuat dosa. Iya, bukan rohnya. Jiwa dan tubuhnya. Jiwanya belum diselamatkan. Tubuhnya juga belum diselamatkan. Kalau begitu gimana orang Kristen bisa berbuat dosa? Kalau rohnya gak bisa berbuat dosa. Kalau orang Kristen mau berbuat dosa, dia harus mengeraskan hatinya. Dia harus memadamkan rohnya, baru dia bisa berbuat dosa. Orang yang belum lahir baru berbuat dosa mudah, nggak ada yang menghalangi. Orang Kristen begitu mau berbuat dosa, rohnya melawan. Akan ada suara yang berkata dalam dirimu, nak, itu bukan kamu lagi, nak. Itu manusia lamamu. Itu bukan kamu, nak, itu dagingmu. Tubuhmu sudah disalibkan bersama Kristus. Rohmu gak bisa berbuat dosa. Tetapi kalau Anda mengeraskan hatimu, Anda berbuat dosa. Jiwa dan tubuhmu. Nah, ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan apakah saya tetap selamat? Menurut Calvin iya. Sekali selamat tetap selamat. Menurut Yakobus Arminius tidak. Menurut saya apa? Nanti saya kasih jawabannya. Tapi yang jelas kita tidak bisa berbuat dosa karena kita sudah bahas pembahasan sebelumnya mengenai hidup baru, predestinasi. Roh kita tuh nggak bisa berbuat dosa karena Roh Kudus di situ. Jangan dukakan Roh Kudus. Paham? Kalau Anda mengeraskan hatimu, itu dikatakan di Ibrani 4 ayat 7 sama Ibrani 3, 7 dan 8. Anda harus memadamkan, mengeraskan hatimu begitu rupa sehingga rohmu yang berduka bersama dengan Roh Kudus. Nah, kalau itu kita terus lakukan, terus kita lakukan, what will happen? Kita perlu pelajari itu. Tapi jangan takut. Karena kita punya juru selamat. Juru selamat gak berhenti di atas salib ataupun pada saat dia ada di sorga. Di sorga pun dia menjadi doa syafaat kita. Dia gak berhenti bekerja. Tetapi bagaimana dengan saya nih? Kalau saya jatuh ke dalam dosa. Ya ada pengaruhnya tetap. Tuhan gak menghapus ayat yang berkata upah dosa adalah maut. Maut di sini punya banyak arti. Maut di sini arti yang paling mudah adalah kita mati di bumi. Belum tentu mati di kekekalan. Tapi artinya kalau kita berbuat dosa, itu pintu masuk bagi iblis untuk membuat kita mati di dunia ini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apakah itu mati kekal? Nanti kita bicarakan. Jadi ada upah dosa di bumi. Upah dosa adalah maut. Tetapi menurut pemikiran tadi, sekali selamat tetap selamat, nggak ada pengaruhnya. Tapi menurut pemikiran yang kelompok kubu Arminius ada pengaruhnya. Nanti saya akan berikan pendapat saya. Nah sekarang saya pindah dari pola pikir sekali selamat tetap selamat. Saya akan tunjukkan ayat-ayat yang bertentangan dengan itu. Nah, Anda perlu tahu ini, kita coba bacanya, tapi sebelum saya bahas itu, saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu bahwa di dalam gereja itu enggak hanya ada dua kelompok seperti ini, enggak selalu di dalam kekristenan itu hitam putih mudah untuk memisah-misahkannya. Kenapa? Karena di dalam gereja itu ada juga orang mengaku Kristen yang bukan Kristen. Karena mereka Kristen by tradition. Oleh tradisi. Nah orang yang seperti itu bisa saja meninggalkan gereja. Tapi itu bukan berarti mereka
kehilangan keselamatannya. Mereka nggak pernah lahir baru dari awal. Paham? Jadi kalaupun mereka keluar dari gereja, ya mereka nggak pernah dilahirkan kembali. Jadi itu saya nggak mau terlalu bahas itu, nggak pernah lahir baru. Nggak perlu kita bahas itu dalam konteks sekali selamat tetap selamat. Mereka nggak pernah selamat in the first place anyway. Ya kan, jadi nggak usah dibahas. Dan kedua, ada orang di dalam gereja yang sebenarnya ditanam oleh iblis. Untuk menghasut orang-orang Kristen, mereka mengaku Kristen, padahal bukan. Jadi ada penipu di dalam jemaat. Itu kita bisa baca di kitab Yohanes. Tuhan mengwanti-wanti kita. Tetapi saya mau kasih nasihat. Apapun itu, jangan Anda berdebat di dalam gereja. Apakah itu orang bukan orang Kristen yang hanya di dalam gereja karena dia tradisi, atau orang yang diutus iblis untuk mengkacau balaukan gereja, apapun itu jangan berdebat di dalam gereja. Ini nasihat Tuhan Yesus. Aku tidak mau mencabut lalang itu. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak baik Kristen di dalam gereja. Kalau Anda berdebat, itu membuat mereka bingung. Anda bisa bayangkan gak kalau orang tua di dalam rumah berantem, anak-anaknya bagaimana? Sekarang terlalu banyak keributan terjadi dalam gereja. Don't do that. Jangan membuat kehebohan di luar sana yang membuat bayi-bayi Kristen ini bingung. Tuhan Yesus peduli kepada mereka. Kita pun perlu peduli kepada mereka. Jadi apa dong kalau begitu? Kalau kita tahu orang gak benar gimana? Beritakan saja kebenaran dalam kasih. Dan berdoa agar dia bertobat. Kalau dia belum lahir baru. Kalau dia utusan iblis agar dia keluar gak betah di dalam. Tapi jangan berdebat. Itu nasihat Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sedang bertumbuh dewasa atau yang sudah dewasa. Ya, nah sekarang bagaimana kalau begitu? Kelompok yang satu lagi, kalau mereka telah selamat lahir baru dipenuhi Roh Kudus, ya, apakah mereka masih bisa membatalkan kehilangan keselamatan? Saya nggak suka kata kehilangan, karena kesannya kalau kehilangan tuh nggak disengaja, seperti kehilangan dompet, kehilangan kunci. Anda nggak bisa kehilangan keselamatanmu itu tanpa sengaja. Jadi saya nggak terlalu suka kata kehilangan. Saya lebih suka menggunakan kata melepaskan atau menolak keselamatanmu. Nah, apakah orang yang sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus, sudah dewasa, bisakah dia menolak keselamatannya? Kalau menurut kelompok ini bisa. Saya akan berikan ayatnya, coba kita baca. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya atau mereka yang pernah mengalami memiliki pewahyuan tentang Tuhan Yesus, mengecap karunia sorgawi, sudah lahir baru, mendapat bagian dalam Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Lalu ayat 5, mengecap firman yang baik dari Allah, sudah dapat pewahyuan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, artinya karya kuasa Roh Kudus sudah dinyatakan, dimanifestasikan lewat hidup orang itu. Ayat berikutnya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Gak mungkin. Ini bicara mengenai orang yang sudah dewasa rohani. Gak mungkin dia bisa diselamatkan lagi. Jadi gak sekali selamat tetap selamat bagi orang yang sudah dewasa rohani. Saya kasih satu ayat lagi, ada banyak Bapak Ibu. Di dua kubu ini ayatnya banyak, saya gak mau membuat Bapak Ibu kewalahan. Satu lagi terakhir untuk kelompok ini. 2 Petrus 2 ayat 20-21. 2 Petrus 2, 20-21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, pengenalan di sini ginosko, seperti suami mengenal istrinya, istri mengenal suaminya, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
ayat berikutnya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi ini bicara mengenai bahwa orang yang sudah selamat dan dewasa rohani bisa membatalkan keselamatannya. Menurut kubu ini ayat-ayatnya. Apakah itu terjadi sering? Saya tidak tahu. Tetapi ini bicara mengenai orang yang sudah dewasa rohani. Bagaimana kalau orang yang belum dewasa rohani masih bayi? Wah, masih bayi mah udah pastilah, nggak usah khawatir. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Masih bayi rohani. Pasti dipelihara sama Tuhan Yesus. Dijaga, semua kita dijaga, bukan hanya yang baik, yang dewasa pun dijaga. Tetapi pada satu titik kalau kita melakukan apa yang dikatakan ayat-ayat tadi, menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, orang itu bisa membatalkan keselamatannya. Nah, kalau Anda dengar di luar sana, mereka berusaha melintir, tanda kutip ya. Ayat di Ibrani tadi dan ayat 2 Petrus ini seolah-olah ini gak berlaku untuk orang Kristen. Ya kalau Anda sudah begitu pemikirannya ya saya gak mengerti lagi. Karena menurut saya itu berlaku untuk orang Kristen. Karena mereka kadang-kadang memberikan alasan bahwa yang di kitab Ibrani tadi itu hanya ditujukan kepada orang Kristen yang ditujukan kitab Ibrani, ditulis kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang masih menggunakan pola lama, istilah-istilah lama, korban-korban lama. Menurut saya enggak. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau Anda sudah mulai memelintir ini untuk orang Yahudi, ini untuk orang Roma, ini untuk orang Korintus, enggak berlaku umum. Ya Anda sudah masuk ke wilayah yang bahaya di dalam menerjemahkan Alkitab menurut saya. Ya jadi menurut ini bisa. Menurut ayat-ayat tadi. Nah, sekarang saya akan masuk ke satu kisah di dalam Alkitab. Lukas 15, anak yang hilang. Saya akan ceritakan kisah ini dari sudut perspektif topik yang kita bahas sekarang ini, sekali selamat tetap selamat. Kalau Anda baca kitab Lukas 15 ayat pertama, ya, saya nggak akan bacakan. Di situ di Lukas 15 Anda bisa lihat Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama Tuhan Yesus bicara mengenai domba. Domba itu bicara orang Kristen lugu yang masih imut-imut. Baru lahir baru. Ya. Lalu dia bicara mengenai dirham, coin, the lost coin. Ya, dirham itu berarti bernilai, yang punya nilai. Jadi artinya apa yang mau dilukiskan oleh Lukas 15 ini adalah di mana di situ Tuhan ingin mengatakan, aku akan mencari domba yang hilang, aku akan mencari manusia yang berharga di mataku, aku akan berusaha semaksimal mungkin semampuku untuk menyelamatkan mereka. Itu Lukas 15. Yang ayat pertama sampai ayat ke-10. Lalu ayat 10, ayat 11 tolong ditayangkan. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ini bukan bicara children, ini bicara orang dewasa. Huisios bahasa Yunaninya, saya nggak tahu bagaimana pronunciation-nya mengucapkannya. Ini bicara orang dewasa. Kenapa orang dewasa? Ya nggak mungkin lah orang anak kecil minta warisan kepada bapaknya. Pak, kalau dia umur 10 tahun, Pak, bagian kemana? Aku mau pergi, Pak. Ya nggak mungkin lah anak kecil. Ini pasti orang dewasa. Dan anak bungsu itu melakukannya. Dia minta warisannya, porsi bagiannya untuk dia pergi. Menghabiskan harta bendanya. Dia pergi ke dunia untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia pergi hidup dalam dosa. Ini bicara orang Kristen yang dewasa. Apa yang terjadi kepada dia? Hidupnya, upah dosa adalah maut.
Hidupnya sudah menuju kepada maut di bumi. Dia sudah kehilangan semua hartanya. Ayat 17. Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya. He came to himself. Kalau ini bukan Andrew Womack, ini bukan Kenneth Hagin, bukan siapa-siapa. He came to himself, bahasa Inggrisnya. He came to himself. Dia pergi kepada dirinya sendiri. Menurut saya, jiwanya pergi kepada rohnya. Bertanya. Orang dewasa rohani, kalau meninggalkan Bapa di sorga, ada hati nurani yang bermain di situ. Roh Kudus tidak akan membiarkan dia. Roh Kudus akan selalu menginsafkan dia. Karena Roh Kudus hadir di mana-mana. Tapi Bapa anak ini nggak mencari dia. Bapa anak ini nggak pergi mencari, menyuruh orang-orang cari dong anakku hilang. Nggak seperti Lukas 1 mencari domba, dirham yang hilang dicari-cari. Tidak. Anak ini harus come to himself. Dia harus kembali kesadarannya untuk berbalik kepada bapaknya. Ada satu poin di dalam kehidupanmu bila Anda hidup dalam dosa, di mana titik itu adalah titik yang paling bahaya. Dijelaskan di Roma 1. Tapi saya mau kasih ilustrasinya lewat Lukas 15 dulu, anak yang hilang ini. Jadi begitu anak yang hilang ini hidupnya kacau balau, semuanya hilang, he came to himself. Bapak Ibu, ini mungkin yang saya akan bahas di sesi berikutnya. Orang yang paling Anda harus ajak bicara dalam hidup ini setelah Tuhan adalah dirimu sendiri. Bukan Pak Gembala, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua. It's yourself. Dirimu sendiri. Talk to yourself. Orang ini berbicara kepada dirinya sendiri dan dia berkata apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia mulai sadar bahwa di dalam roh kita memiliki segala-galanya di dalam Kristus Yesus. Anda sudah punya semua yang Anda butuhkan dalam Kristus. Dunia gak bisa memberikannya. Dunia gak bisa memuaskannya. Dunia itu menipu. Maka itu 1 Yohanes 2 katakan janganlah mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya. Keinginan nafsu daging, nafsu mata, nafsu dan keangkuhan hidup. Nah jadi he came to himself, dia balik, dia pulang. Ini pertobatan sejati. Lalu waktu dia pulang, bapaknya sudah menunggu di depan pintu. Bapak berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu maupun membiarkanmu. I love you so much. Aku setelah mengutus Yesus untuk berkorban, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, membiarkanmu. Tetapi Anda punya kehendak bebas. Gak pernah dicabut. Sampai kapanpun juga. Dan yang sudah selamat rohmu. Jiwamu kita sudah baca di sesi sebelumnya. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 9 kalau gak salah. For the salvation of your soul. Keselamatan jiwamu. Lalu ada keselamatan tubuhmu. Semua harganya sudah dibayar oleh Yesus. It is done. Finished. Sudah lunas. Gak perlu khawatir. Anda gak perlu membayarnya. Anda hanya perlu menjalaninya. Tetapi ini anak pada satu titik tadi. Bagaimana titik itu dia bisa berbalik. Dijelaskan di Roma 1. Ayat 21. Maaf, ayat 28. Roma 1 ayat 28. Jadi kalau Anda baca Roma 1 dari ayat, atau saya baca dari 21 dulu lah. Saya baca 2 ayat saja biar Bapak Ibu nangkap maknanya. Roma 1 ayat 21.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi ini bicara mengenai degradasi atau mulai terpuruknya kehidupan orang Kristen yang sudah dewasa. Mulai dari tidak mengucap syukur, tidak memuliakan Allah. Ya, ini bicara mengenai takut akan Tuhan sebenarnya. Menghormati takut akan Tuhan ada dari sini. Nah, lalu kita lompat ke ayat 28, dikatakan begini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi artinya kalau kita berbuat dosa, ada satu titik nanti Allah akan menyerahkan pikiranmu, melepaskan kuasa Roh Kudus yang menginsafkan. Karena penginsafan hanya datang dari Roh Kudus. Ada satu titik di mana Allah akan berkata, sudah gak mungkin lagi. Gak bisa lagi. Nah, titik itu menurut saya apa yang dialami anak yang terhilang tadi. Sebelum roh penginsafan Roh Kudus ditarik, dia balik kepada Bapaknya di sorga. Kepada Bapaknya di rumahnya. Jadi artinya menurut pemikiran ini gak sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena ayat terakhir, benar-benar terakhir. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Di situ dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya, bahasa Indonesianya tinggal dalam manusia. Bahasa Inggrisnya, rohku tidak akan selalu berseteru dengan manusia. Gak akan selamanya berseteru dengan manusia. Jadi ada satu titik di mana Tuhan mengatakan ini udah gak mungkin lagi. Dia cabut Roh Kudus, Anda seperti layangan putus. Amin. Nah, sekarang menurut saya sekali selamat tetap selamat enggak? Saya tuh bahas dua kubu nih. Pertanyaan itu kenapa saya di awalnya bilang gak ada gunanya. Karena Anda mesti tahu kepada siapa Anda mengajukan pertanyaan itu. Seandainya Anda mengajukan pertanyaan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apakah sekali selamat tetap selamat? Apa yang Tuhan Yesus akan jawab? Nah, saya nggak mau menaruh perkataan saya di mulut Tuhan Yesus. Saya nggak mau bertindak kurang ajar atau lancang atau nggak sopan. Saya ingin menggunakan ayat-ayat di Alkitab untuk memberikan kepada teman Bapak Ibu pemikiran yang mungkin ini yang Tuhan Yesus akan katakan. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan mengatakan ini. Dia akan mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Gak ada yang lagi yang dia bisa lakukan. Aku sudah memberikan hidupku, nyawaku, darahku, semuanya. There is nothing left. Jadi sekali selamat tetap selamat. Oh yes. Menurut saya itu yang Tuhan Yesus akan jawab. Kalau saya tanya kepada manusia, atau Anda tanya sama saya, Irwan, sekali selamat tetap selamat. Saya akan jawab, jadilah sesuai imanmu. Paham? Paham gak? Jadi pertanyaan itu sebenarnya ngawur. Karena gak ditujukan ke siapa-siapa, dilempar ke udara, orang ngambil-ngambil berdebat, gak ada gunanya. Nah, nanti di sesi berikutnya saya akan bicarakan porsinya kita. Biar Anda punya keyakinan bahwa Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkan kita. Amin. Anda diberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah terang dalam dunia ini, terang dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak ingin kami berjalan di dalam kegelapan. Kami mengucap syukur bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu Engkau telah utus ke dalam
dunia ini ke dalam hidup kami, untuk kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih atas kebaikan, anugerah dan kasih-Mu yang begitu luar biasa, dan Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan pikiran yang jernih yang dapat dikuasai dan kami tundukkan kepada kuasa Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Irwan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya setiap kita akan diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Apa yang kita dapat hari ini, benih firman Tuhan itu tertanam di hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Charis Bible College Jakarta adalah sekolah pemuritan yang memiliki visi untuk mentransformasi kehidupan, melatih pemimpin dan mengubah dunia. Kabar baiknya buat kita, Charis saat ini sudah membuka pendaftaran murid baru untuk angkatan ke-7 di tahun 2023. Bapak Ibu yang ingin dimuridkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mendaftar dengan cara membuka website kami di charisindonesia.org. Bapak Ibu dapat mendownload formulir pendaftaran yang tersedia di sana dan banyak informasi detail juga mengenai Charis Bible College Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh partner dan donatur yang telah mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia dan Charis Bible College Jakarta. Kami percaya dukungan para partner sangat membantu pertumbuhan pelayanan ini. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang ingin juga mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar dan memberikan keterangan Charis Devotion. Saya akan bagikan satu ayat bagi kita terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sudah menyediakan segala kebutuhan kita dan gak berhenti di sana. Penyediaan Allah itu bukan menurut kekayaan dan kemuliaan ukuran manusia, tapi Dia memberikan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dan kalau kita punya Allah yang sudah menyediakannya, bagian kita adalah merespon, menerimanya untuk menikmati setiap penyediaan Tuhan. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun, mengajari, memimpin kami sehingga kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami ketahui itu akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk seluruh donatur dan partner yang telah mendukung pelayanan ini. Kami berdoa memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kami di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau terus akan mengajari kami, menuntun kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan berbuah dan orang-orang bisa melihat kami dan semua kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, acara Charis Devotion sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. You won.